Ya, saat ini saya kenal dulu, ya, Yuli Kusworo, saya dari Arkom. Saya saat ini dengan Mbak Wardah Hafid. Jadi reunian ya Mbak? Iya, Reunian. Udah lama banget nggak ketemu, kebetulan ketemu. Mbak Wardah ke Jogja. Nah, kita minta untuk Mbak Wardah untuk sharing-sharing lah. Karena kalau kita bicara, Mbak Wardah ini kan seorang perempuan, aktivis perempuan yang pengalamannya banyak banget untuk gerakin masyarakat miskin kota. Pokoknya apotek semua seluruh Indonesia tutup dah pokoknya kalau sama Mbak Wardah. Nggak ada obatnya. Nah, Kimia Farma kali ya. nah, makanya sehat Mbak? Ya, sehat. Kamu juga dong? Ya, alhamdulillah. Ya senang sekali, lama nggak ketemu sama Mbak Wardah dulu. Terima kasih. Kalau apa namanya tahun berapa ya Mbak kita bareng di Aceh itu 2005 sampai 2007 ya. 2005 saya. Setelah dulu, itu kan on off. Ya di Jakarta ya. Terakhir 2009. Oke, jadi teman-teman kita ini di sini siang kebetulan, panas banget di Jogja. Tapi teman-teman dimanapun yang akan menyimak atau pengen mendengarkan ceritanya Mbak Wardah, saya pikir menarik untuk kita menyapa Mbak Wardah dulu, bahwa Mbak Wardah ini pendiri Urban Poor Consortium. Salah satu pendiri. Salah satu ya Mbak, salah satu, tetapi yang paling sentral untuk menggerakkan teman-teman dari banyak kota, kemudian menggerakkan komunitas miskin perkotaan, dan sampai berhasil pada capaian-capaian yang menurut saya sih sangat menginspirasi komunitas-komunitas di Indonesia dan juga di Asia. Nah, siang ini kita nggak akan punya banyak waktu karena memang Mbak Wardah waktunya terbatas, tapi kita tarik kalau untuk kepanjangan juga bikin bosen tuh. Ya, nanti bosen Mbak, nanti supaya nanti kita bisa ketemu Mbak Wardah lagi, bikin podcast lagi di tempat lain. Kita coba. Ya, jadi ada satu hal yang penting untuk saya ingin Mbak Wardah membagikan ke teman-teman yang menyimak. Ini podcastnya namanya Lingguh Rerasan ya. Lingguh Rerasan, jadi ya cuma rasan-rasan lah. Duduk ngobrol ya. Duduk ngobrol gitu kan. Nah, rasan-rasan ini tentang gerakan sosial yang mungkin penting untuk juga dilakukan oleh anak-anak muda saat ini gitu. Nah, ada dua atau tiga pertanyaan yang mungkin Mbak Wardah bisa bagikan ke teman-teman nanti. Yang pertama itu kita ingin tahu Mbak, sekarang itu posisinya rakyat miskin kota di Indonesia itu seperti apa sih Mbak? Dari pengalaman Mbak Wardah dengan teman-teman UPC. Atau kita ngomong rakyat miskin gitu ya? Iya, secara keseluruhan. Iya, kalau akhir-akhir ini kan kalau dari segi ekonomi buruk ya, memang ekonomi sedang sangat memburuk. Tetapi juga banyak terjadi pelanggaran hak mereka ya, karena pembangunan infrastruktur yang mengambil tanah mereka. Terakhir kayak Rempang yang ramai sekali itu, atau kalau di Jawa Tengah kan di mana yang pantai digusur, kan itu seperti itu banyak terjadi ya. Nah, saya tuh justru jadi agak curiga gitu, terutama ketika mau menghadapi pemilu ini. Itu tuh kemiskinannya tuh disengaja gitu ya, supaya lalu politik uang gampang sekali diterima dan disebarkan gitu, karena memang mereka lalu nggak punya pilihan gitu. Jadi maksud saya penanganan persoalan kemiskinan itu dilakukan lebih kayak untuk membangun citra aja ya. Jadi misalnya jangka pendek artinya. Misalnya memang ada bantuan inilah, lah, apalah itu, PKH dan sebagainya ya. Tetapi secara mendasar struktural kan dia nggak membuat kemiskinan itu lalu jauh berkurang, kan tidak gitu ya. Jadi ibaratnya kan memang tadinya makan tempe, sekarang mungkin bisa ayam atau telur atau gitu. Tetapi posisi mereka tetap aja, dan jumlah yang miskin menurut saya tidak signifikan berkurang. Gitu, menurutku ya. Nah, ya memang kayak misalnya pelayanan kesehatan mungkin membaik, tetapi gaya hidup dan juga pola makan dan penjelasan tentang kesehatan yang baik itu kan
nggak ada, sehingga tingkat ketidaksehatan masyarakat kan juga tinggi gitu. Jadi menurutku saya jadi curiga bahwa semua pelayanan ini sebetulnya hanya untuk pencitraan aja gitu. Oh, sekarang dia rating didukungnya 80% gitu itu tidak senyatanya membuat kemiskinan memang berubah atau berkurang ya menurutnya. Nah, kalau secara keseluruhan kan kita tahu ya Mbak, ke depan ini kan tantangan dunia ini kan menghadapi tadi infrastruktur macam-macam tuh, orang akan kemudian banyak tinggal yang di kota gitu. 50 atau 60% penduduk dunia ini akan ada di urban. Nah, artinya kemiskinan perkotaan itu sebenarnya seperti apa Mbak? Kalau apakah bisa dibilang jauh lebih kompleks atau jauh lebih ekstrim atau seperti apa sehingga masyarakat ini bisa tetap parah ya, dalam pengertian misalnya nih, kalau kita bicara soal tanah, nah ini kan kebijakannya orang-orang yang miskin itu didorong masuk ke rumah susun yang mereka kemungkinan tidak punya hak tanah di situ, bahkan mereka hanya sewa rumah. Sementara tanah itu diserahkan kepada para pengembang, kepada bisnis yang punya uang besar gitu ya. Jadi bagaimana kota ditata, bagaimana kota dikelola supaya itu memang memberikan kemaslahatan untuk semua, itu menurut saya tidak akan terjadi. Itu ketimpangan akan makin tidak akan terjadi Mbak, atau masih tantangannya masih cukup berat ya, karena perubahannya berat ya, karena kalau tidak ada keberpihakan dari sekarang misalnya tata guna dan pemilikan tanah itu betul-betul dilakukan secara tanda petik drastis revolusioner atau apa namanya, artinya keadilan pemilikan tanah dan tata guna tanah itu dilakukan dan tata ruangnya. Kalau itu tidak, menurut saya akan semakin memburuk gitu. Nah, kalau seperti itu jadi pesimis dong Mbak. Di mana aku tinggal itu Tangerang Selatan ya, Tangerang Selatan lah. Itu nggak punya loh RT RW, rencana tata ruang tata wilayah nggak ada. Itu ada 5 atau berapa pengembang besar, Sinarmas apa-apa. Mereka itu yang mengatur. Kota ini dikelola seperti apa, diatur seperti apa, mereka. Pemdanya nggak punya. Dan mereka sangat agresif sampai ke arah barat sana, membeli tanah-tanah yang menghubungkan dari mulai BSD sampai ke Bogor. Itu mereka semua gitu. Nah, kalau kita ngelihat itu memang bukan soal kita pesimis, tetapi ketidakadilannya makin lebar tuh. Kesenjangan akan makin luas. Nah, ada 2 kemungkinan di situ kan. Apakah lalu karena itu rakyat menjadi pesimis atau justru rakyatnya akan melawan gitu. Tergantung kita mau bawa kemana atau mau kita jadikan seperti apa menurutku. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan Mbak, sebagai misalnya kita punya empati ya, atau kita punya keberpihakan, tapi kita bukan mengambil kebijakan, tetapi ini kita sebenarnya punya banyak teman nih. Apalagi kita tahu bahwa sekarang banyak sekali teman-teman muda Gen Z yang sebenarnya mereka dalam posisi kita nggak tahu, karena mereka risau, tapi kemudian mereka juga merasa aku nggak punya power untuk ke sana. Ini kan bagaimana cara gerakin itu supaya kemudian kita bareng-bareng bisa membuat semacam, saya nggak tahu ya apakah aksi kolaboratif, betul, untuk yang tadi Bu ada sampaikan gitu. Menurut saya memang sekarang fokus kita harusnya pada keadilan sosial itu, dan basis utamanya ada di rakyat kan. Artinya memang pengorganisasian, penyadaran itu yang harus dilakukan. Nah, kalau seperti itu kan berarti yang kayak kita ini yang kelas tengah ini harus mau bergabung ya ke bawah, melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya itu tadi memperkuat di bawah, mereka berorganisasi, mereka punya kesadaran, mereka secara ekonomi juga punya basis. Nah, dengan begitu mungkin akan bisa ada desakan untuk ada perubahan di bawah gitu, dari bawah. Karena kita nggak mungkin membiarkan yang miskin ini kayak sekarang kan dijadikan pengemis tuh. Asal ada orang pakaian rapi dikit, oh ini pasti bawa sesuatu kalau masuk kampung ya, atau mereka minta-minta. Sampai pada masa pemilu sekarang kan begitu tuh, kami minta karpet musola lah, inilah itulah apa gitu kan. Nah, ini yang menurut saya harus kita hentikan, yang politik uang itu, dengan kesadaran dari rakyatnya bahwa
kalau untuk pemilu suaramu itu nggak cukup cuma 100.000 atau 50.000, tapi harus terorganisasi. Nah mereka nggak bisa sendiri juga, dan menurutku itu nggak cukup, kecuali juga basis ekonominya. Kalau kita kuatkan betul atau luaskan betul gerakan koperasi di tingkat rakyat, mungkin itu bisa menjadi basis gerakan juga. Itu perlawanan dari segi ekonomi. Gitu. Oke, jadi satu strategi kunci yang mungkin masih relevan tadi membuat koperasi tadi ya Mbak. Untuk basis perlawanan secara ekonomi, tapi juga sebetulnya perlawanan ideologis kan itu, karena sistem ekonominya harus diubah menjadi demokratis ya. Itu satu. Nah, tapi jadi di bawah ini mesti terorganisasi, apakah itu lewat koperasi, produksi, koperasi, simpin, apalagi ya. Tetapi juga lewat advokasi kan. Mereka menyadari betul haknya, bahwa tanah itu betul-betul pijakan yang nggak bisa hak konstitusional mereka juga toh. Itu harus diperjuangkan yang seperti itu menurutku. Oke. Nah, artinya ini yang sebenarnya harus kita kembangkan untuk mentransfer atau paling enggak mengajak teman-teman Gen Z, milenial, generasi sandwich, anak-anak muda yang sekarang sebenarnya jumlahnya banyak sekali, tapi mereka nggak tahu harus gimana untuk. Nah itu yang pentingnya jaringan ya. Pentingnya kita tuh tidak eksklusif gitu loh. Kita benar-benar inklusif dengan berbagai kegiatan apapun yang anak-anak muda suka tapi yang ada visi tadi ada visi, ada ideologi yang kita bawa gitu. Untuk keadilan sosial tadi yang sekarang masih Oke Mbak Wardah, saya pikir ini pesan singkat yang cukup dalam, karena kita sekarang masih sangat gelisah dengan keadilan sosial yang kelihatannya gapnya semakin tinggi ya Mbak. Ini juga program kelihatannya dari pemerintah cukup banyak, tapi tadi cuma lipstick aja, jangka pendek untuk vote getter aja. Iya, sebetulnya untuk citra mereka aja. Ya, oke Mbak Wardah, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti lain lagi kapan-kapan waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol tentang topik yang lain. Gitu ya. Makasih teman-teman. Salam lingguh rerasan. Keren Mbak Wardah.